いますか？Ning alas golek kayu, wereh pocong lagi merengut. Senajan rupamu ayu, tapi kelekmu mambu kecut. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul City Hunter yang dirilis pada tahun tentu saja 2024. Menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang ingin membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Namun, dia harus melawan sindikat kriminal paling berkuasa di dunia. Film ini adalah adaptasi dari manga favorit Kang Rudy Galon yang dibuat oleh Tsukasa Hojo dan terbit pada tahun 1985 sampai dengan 1991. Karena sangat populer, manga ini pun diadaptasi ke dalam bermacam-macam bentuk, mulai dari anime, dorama, hingga drama Korea. Loh, bahkan Jackie Chan pun pernah bermain di film City Hunter versi Hong Kong. Jadi sudah bisa dipastikan kalau film ini tidak akan mengecewakan kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah City Hunter. 歌舞伎町で人と会うって言ってて、誘拐かもしれないし、最近変な事件起きてるじゃないですか。もちろんもう二人にしか、シティハンターにしか頼れないんです。どうかくるみを見つけてください。 Film dimulai dengan sebuah siaran radio yang mengatakan bahwa Tokyo sedang dilanda kasus kriminalitas, mulai dari pemukulan, penculikan, sampai dengan pembunuhan. Di tengah maraknya kasus-kasus tersebut, ada seorang wanita gemoy yang menyewa detektif swasta untuk mencari adiknya yang menghilang. Dia sudah mencoba melaporkannya ke polisi, namun tidak ada tanggapan yang baik. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta dari kelompok bernama City Hunter. Aduh, baru opening udah bikin ngiler aja nih tante. Tanpa menunggu lama, pihak City Hunter pun mulai menyelidiki kasus tersebut. Di sini, kita pun diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Ryo Saiba. Meskipun terkenal sebagai detektif swasta, dia sebenarnya adalah mantan pasukan khusus yang sangat mahir dalam baku hantam dan strategi perang. Namun setelah berhenti dari pekerjaan itu, dia membentuk kelompok City Hunter bersama temannya yang bernama Makimura. Ini dia orangnya. Tapi di antara semua kelebihannya, Ryo memiliki satu kelemahan yang sangat absurd, di mana dia tidak akan kuat melihat wanita cantik dan juga gemoy. Wah, sama dong sama penulis saya ini. Singkat cerita, dia akhirnya menemukan adik si wanita yang sedang dikerubungi oleh para Yakuza. Dan tanpa pikir panjang, Ryo pun langsung menunjukkan aksi luar biasanya. Dalam hitungan detik, Ryo mampu melumpuhkan mereka semua. Jadi walaupun kelakuannya mirip kakek Sugiono, namun dia tetap serius ketika sedang melakukan pekerjaan. Kemudian dia berkenalan dengan adik si wanita yang bernama Kurumi. Anehnya, gadis itu malah berlari ketakutan karena mengira kalau Ryo adalah PK. Sontak, Ryo pun memanggil Makimura untuk mengejarnya. Dan saat mereka hampir menangkap Kurumi, tiba-tiba anggota Yakuza lain datang mengepung mereka. Mau tidak mau, mereka berdua pun harus membrutal saat itu juga.
Sayangnya, Kurumi kembali melarikan diri dengan cepat. Dia bahkan sampai melompati gedung entah bagaimana caranya. Ryo pun menyuruh Makimura untuk mengejarnya dengan mobil sedangkan dia akan ikut melompati gedung. Tapi bukannya jadi keren, Ryo malah berakhir nyungsep ke dalam kos bebas. Beruntung dia dan Makimura berhasil menemukan jejak Kurumi dan mengejarnya sampai ke sebuah gang sempit. Di sana mereka berdua menemukan sebuah kejanggalan di mana urat leher Kurumi berubah menjadi hitam seperti terkena tanda kutukan Orochimaru. Selain itu, gadis ini juga berubah menjadi sangat kuat. Ketika Kurumi kabur lagi, Makimura menemukan cairan aneh yang terjatuh dari saku gadis tersebut. Karena penasaran, dia pun mengambil dan menyembunyikannya. Dia bahkan tidak mau menunjukkan benda itu kepada Ryo sebelum dia menyelidikinya sendiri. Tidak lama setelah kegagalan City Hunter, seorang polisi datang memperingatkan mereka. Polisi wanita ini adalah Saeko, seorang penyidik yang sangat handal dan selalu patuh pada peraturan. Jadi tidak heran kalau dia sangat tidak suka dengan metode yang dilakukan City Hunter. Apalagi Makimura adalah mantan rekannya di kepolisian yang memilih keluar untuk membantu playboy cap badak seperti Ryo. Sebelum pergi, Saeko dan komandannya memperingatkan City Hunter agar tidak ikut campur dalam kasus Kurumi lagi. Sepulangnya dari misi, Ryo mengantarkan Makimura ke sebuah restoran karena dia sudah memiliki janji makan malam dengan adiknya. Di tengah perjalanan, dia memberitahu Ryo kalau Kurumi adalah seorang cosplayer yang sering membuat konten di TikTok. Dan tentu saja semua kontennya sangat disukai oleh laki-laki mata keranjang sepertinya. Bahkan ia pun pernah memberi gift singa saat Kurumi sedang live. Alhasil Ryo pun semakin bersemangat untuk menemukan gadis tersebut. Sesampainya di restoran, kita diperkenalkan dengan adik Makimura yang bernama Kaori. Di sini, Makimura ingin mengatakan kepada sang adik bahwa dia bukanlah kakak kandungnya. Karena bagaimanapun juga Kaori sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Namun saat dia ingin memberitahunya, tiba-tiba dari dalam truk itu keluar seorang sopir yang langsung menghajar Makimura tanpa sebab. Dan anehnya lagi, dia memiliki urat hitam di lehernya sama dengan Kurumi. Bahkan sopir jamet ini juga sangat kuat dan tidak mati walaupun sudah ditusuk dengan pisau. Alhasil, Makimura pun harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak berselang lama, Ryo datang ke restoran tersebut ketika Makimura sudah membunuh si jamet. Namun sayangnya dia sudah kehilangan banyak darah dan tidak sanggup untuk berjalan lagi. Dia pun menyerahkan cairan serum milik Kurumi lalu memeluk Ryo dengan erat. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, dia berpesan agar sahabatnya itu mau menjaga Kaori. Sebulan setelah kematian sahabatnya, Ryo melihat papan pengumuman di stasiun. Di sana ada tulisan XYZ Kaori yang artinya Kaori sedang membutuhkan bantuannya untuk mengusut kasus kematian sang kakak. Jadi begini sobat nobar semua, City Hunter adalah agensi rahasia yang bisa mengatasi seluruh kasus kriminal. Oleh karenanya, Ryo lebih cocok disebut agen khusus ketimbang detektif swasta. Dan setiap orang yang membutuhkan jasanya, mereka harus menuliskan kode XYZ di papan pengumuman stasiun. Akan tetapi Ryo memutuskan untuk tidak menerima permintaan Kaori agar gadis itu bisa merelakan kematian kakaknya. Di waktu yang bersamaan, Saeko sedang menyelidiki kematian Makimura dengan mengecek CCTV di restoran. Di sana, dia melihat almarhum yang menyerahkan sebuah serum kepada Ryo. Dia pun curiga kalau pembunuh Makimura berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan lain di Tokyo. Karena akhir-akhir ini ada banyak orang yang menggila dan membrutal tanpa sebab. Dan menurutnya, semua itu pasti ada hubungannya dengan serum yang sekarang dimiliki oleh Ryo. Atau mungkin saja ada sindikat yang sedang menyebarkan virus zombie. Suujon aja nih penulisnya.
Di sisi lain, Kaori sedang luntang-lantung sendirian di wilayah Shinjuku yang merupakan tempat penuh kemaksiatan. Lalu setelah menyusuri jalan cukup lama, dia bertemu dengan Ryo yang sedang mabuk bersama dua wanita cukurukuk yang napasnya bau kawa-kawa. Melihat itu, dia pun tampak sangat marah. Padahal Makimura baru meninggal selama 1 bulan, tapi Ryo tidak terlihat sedih dan malah bermain-main. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyelidiki kasusnya sendirian. Namun sialnya dia malah digoda oleh 2 om-om yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Beruntung, Ryo menolong dan menjauhkannya dari mereka. Di sini terlihat kalau Ryo sebenarnya masih peduli kepada Kaori. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan rasa pedulinya seperti orang normal. Setelahnya dia meminta agar gadis itu pulang karena sudah larut malam. Bukannya menuruti perkataan Ryo, Kaori malah mengikutinya sampai ke rumah. Kemudian dia menggeledah isi rumah tersebut dan berharap bisa menemukan petunjuk. Sayangnya dia hanya menemukan video-video kakek Sugiono dan majalah Playboy yang digunakan untuk referensi saat Ryo sedang mengocok adonan kue. Adonan kue loh ya. Setelah mencari ke setiap sudut rumah, dia akhirnya menemukan ruang rahasia milik Ryo dan menemukan sebuah pistol di sana. Ryo pun masuk dan mengatakan kalau pistol itu adalah milik Makimura. Dia lalu menasehati Kaori agar mau mengikhlaskan kematian sang kakak demi kebaikannya sendiri. Di lain pihak, Kurumi terlihat sedang menyaksikan para polisi yang baru saja menemukan mayat di tengah kota. Dan sepertinya dia tahu tentang pembunuhan tersebut. Dia lalu kembali ke tempat persembunyiannya yang berada di kos-kosan 300.000 sebulan. Malam harinya, Kaori kembali menemui Ryo di daerah Shinjuku dan lagi-lagi membujuknya untuk mengusut kematian sang kakak. Tapi Ryo mengatakan kalau dia sudah beralih profesi menjadi penari cawat di sebuah klub malam. Karena Kaori tidak percaya, Ryo pun terpaksa membuktikannya. Yang kalau editor menunjukkan ini tanpa tutupan dolar kuning, kalian pasti sangat jijik. Dan benar saja melihat itu, Kaori pun menahan malu sepanjang acara. Selesai menari, Ryo masuk ke sebuah ruangan VIP yang ada di sana dan Kaori kembali mengikutinya. Di dalam ruangan itu ada 3 orang gangster yang mencegatnya. Padahal Ryo datang dengan damai. Lalu saat mereka sedang bersih tegang, ada seorang mafia tuir yang menghentikan aksi mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan menyuruh ajudannya untuk menghajar para gangster tersebut. Ternyata mafia tuir ini sangat menghormati Ryo Saeba. Bahkan dia telah menjadi informannya untuk kasus-kasus tertentu seperti saat dia mencoba mengusut kasus Kanjuruhan. Saat mendengar nama Ryo Saeba, para gangster tadi pun langsung ketakutan dan minta maaf. Mereka mengira kalau dia hanyalah cowok playboy yang suka menonton video prank Shiskae. Di sini, Ryo ingin meminta informasi tentang kematian Makimura. Namun sebelum itu, si mafia menyuruh Ryo untuk memakai celana terlebih dahulu agar ular pitonnya tidak kedinginan. Singkatnya, kakek tua ini mengatakan kalau kematian Makimura berkaitan dengan Kurumi dan banyak kasus lainnya di kota Tokyo. Karena selama 3 bulan terakhir ada banyak anak muda dan gembel yang diculik oleh sindikat berbahaya. Dan menurut pengamatannya, sindikat ini sedang menguji coba sebuah obat yang bisa membuat orang bertindak seperti zombie. Lah zombie lagi. Menariknya, dari ratusan orang yang diculik, hanya Kurumi yang berhasil kabur dan tetap bisa menggunakan otaknya dengan normal. Setelah mendengar penjelasan si mafia, Kaori pun langsung keluar dan mencari gadis tersebut. Secara kebetulan, Kaori melihat gadis itu di daerah Shinjuku. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung membujuknya untuk bicara sebentar. Tapi entah kenapa, Kurumi tampak ketakutan dan langsung melarikan diri.
Dia lalu masuk ke sebuah klub malam yang sangat ramai karena sedang ada promo minuman beli satu gratis ciu. Namun tidak berselang lama dia dihadang oleh seorang jamet berpakaian hitam yang tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya. Di sudut lain, si jamet juga memiliki teman yang sudah standby untuk menculik Kurumi. Tidak tinggal diam, Ryo yang melihat itu pun langsung bertindak. Sayangnya, para jamet berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Di sisi lain, Kurumi yang berusaha melarikan diri justru terjatuh dan pingsan di pinggir jalan. Spontan, Kaori pun membawanya ke rumah Ryo untuk dirawat. Ketika dia siuman, Ryo pun mengatakan bahwa kakaknya sudah mencarinya selama 1 bulan ke belakang. Tapi anehnya, Kurumi terlihat bingung dan berkata kalau dia tidak punya kakak. Mendengar hal itu, Ryo pun sangat kesal karena dia telah tergocek oleh seorang wanita gemoy. Dan sepertinya si tante adalah bagian dari sindikat yang menculik Kurumi. Kemudian, Ryo menunjukkan serum yang ditemukan Makimura saat mengejarnya. Selain itu, dia juga meminta agar Kurumi mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi 3 bulan yang lalu Sobat Nobar semua, Kurumi sedang mencari sahabatnya yang hilang secara misterius seperti orang yang suka ghosting. Dan pada saat mulai menemukan petunjuk, dia justru diculik oleh sindikat kriminal. Dia lantas dibawa ke sebuah laboratorium dan dijadikan tikus percobaan untuk serum terbaru mereka. Entah apa tujuannya, saya juga tidak ngerti, tapi yang jelas mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Karena tidak ingin melibatkan Ryo dan Kaori, dia pun memutuskan untuk pergi. Namun Kaori tidak membiarkannya karena ada banyak orang jahat di luar sana. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan 2 orang misterius yang sebelumnya ingin menculik Kurumi. Ternyata mereka merupakan anggota dari sindikat kriminal bernama Union. Dan salah satu dari mereka adalah wanita yang pernah mengaku sebagai kakaknya Kurumi. Keduanya lalu meminta maaf kepada pimpinan sindikat atas kegagalan mereka menangkap target. Di sini, pimpinan sindikat belum menunjukkan wajahnya, tapi mulai sekarang mari kita sebut saja dia dengan Samidi. Dia kemudian memberi kesempatan lagi kepada kedua anak buahnya untuk menangkap target sekaligus membunuh setiap orang yang menghalanginya. Dan jika mereka gagal lagi, maka mereka akan dihabisi. Tidak hanya omong kosong, dia langsung memberi contoh dengan membunuh salah satu anak buahnya. Rupanya, semua anggota sindikat telah ditanami chip di leher mereka. Jadi jika mereka berkhianat atau gagal menjalankan misi, maka chip tersebut akan diledakkan oleh si pimpinan si alias Samidi ini. Ketika sindikat sedang melancarkan rencana jahat mereka, Ryo memutuskan untuk bekerja sama dengan Saeko. Dari hasil penelusurannya, Saeko memiliki hasil pengetesan darah dari para pelaku yang berhasil mereka tangkap. Dan ternyata semuanya menunjukkan indikasi yang sama di mana mereka telah disuntik dengan sebuah cairan yang dosisnya berlebihan. Mendengar hal itu, Ryo mengatakan kalau dia sebenarnya tahu tentang obat yang dimaksud. Karena sewaktu dia kecil, obat itu sudah ada dan menyebar di lingkungannya dan sering disebut sebagai angel dust atau debu malaikat. Bahkan dia hampir terbunuh oleh orang yang menggunakan obat tersebut. Menurutnya, angel dust adalah narkoboy yang sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan untuk membuat orang biasa menjadi senjata pembunuh yang mampu menghabisi 1 batalion tentara. Cocok nih buat menghabisi tentara Israel. Sementara itu, Saeko juga menemukan sebuah fakta mengejutkan kalau ayah Kaori adalah salah satu korban dari angel dust, tepatnya 20 tahun yang lalu saat presiden di Indonesia masih Ibu Mega. Pada waktu dia mengamuk, ada seorang polisi yang menembaknya dan ternyata polisi tersebut adalah ayah Makimura yang setelah insiden itu dia memutuskan untuk mengadopsi Kaori. Lalu saat Makimura sudah menjadi polisi, dia berpesan agar anak sulungnya mau menyelidiki angel dust secara diam-diam. Jadi selama ini Makimura sudah tahu tentang sindikat Union. Mendengar penjelasan Saeko, Ryo pun menjadi overthinking karena sepertinya para anggota sindikat sengaja membunuh Makimura gara-gara dia mengetahui rahasia mereka.
Tapi saat pulang ke rumah, moodnya langsung berubah menjadi sumringah saat melihat Kurumi yang sedang cosplay menjadi kucing gemoy. Rupanya dia telah diundang oleh sebuah perusahaan yang akan mengadakan acara cosplay tingkat nasional. Ryo pun melarangnya untuk pergi agar tidak diculik lagi oleh para jamet. Namun Kurumi tetap ingin pergi karena acara itu adalah surganya para cosplayer dan tempat berkumpulnya wibu original Jepang. Di sisi lain, Kaori membujuk Ryo untuk melindungi Kurumi di festival. Bahkan dia sampai menunjukkan sebuah foto wanita cantik yang merupakan CEO perusahaan yang mengadakan festival tersebut. Dan sesuai dugaan saya, Ryo pun terbujuk dengan mudah karena kelemahannya adalah wanita cantik dan menggoda. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke festival cosplay. Di sana, Kaori dan Kurumi fokus dengan tampilan mereka, sedangkan Ryo sibuk menonton para wanita yang membuat air liurnya menetes. Saat acara dimulai, Ryo dan Kaori bersiaga untuk melindungi Kurumi. Sementara itu, anak buah Samidi juga berada di sana dan salah satu dari mereka telah membidik Kurumi dengan obat senapan obat bius. Apa sih? Lalu ketika semua orang sedang fokus mengikuti acaranya, mereka pun mulai beraksi. Beruntung, Ryo berhasil menyelamatkannya dengan jurus lompatan kuda poninya. Namun ketika hendak membawanya pergi, dia justru dihadang oleh anak buah Samidi yang lain. Dan yang sialnya lagi, dia juga diserang dengan pecutan mautnya. Bersamaan dengan itu, Kaori membawa Kurumi ke tempat yang aman. Dan untung saja ada komandan polisi yang baru saja datang. Akhirnya, dia pun menitipkan gadis itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan dia akan membantu Ryo dalam baku hantam. Akan tetapi dia tidak sadar kalau anak buah Samidi sudah membidiknya dari atas gedung. Melihat itu, Ryo pun tidak tinggal diam. Sontak, para wibu pun terkagum-kagum dengan aksi penyelamatannya. Sepertinya mereka mengira kalau pergelutan itu adalah bagian dari acara. Bahkan mereka ikut bersorak saat Ryo sedang menghajar si wanita brutal. Dasar wibu. Setelah mengalahkan anak buah Samidi itu, Ryo pun memanggil Saeko untuk membawanya ke kantor polisi. Tapi di tengah perjalanan, chip yang ada di leher wanita itu berbunyi dan... Di lain pihak, komandan polisi ternyata tidak mengamankan Kurumi. Dia justru menyekapnya di sebuah gudang lalu menyerahkannya pada anak buah Samidi demi mendapatkan uang ratusan ribu dolar. Lah rupanya komandan polisi di Jepang jahat juga kayak Lord Sambo. Namun siapa sangka Samidi telah menanam bom di dalam kopernya. Kemudian para jamet pun membawa Kurumi dan meninggalkan mayat si komandan polisi yang auto kena azab. Sementara itu, Ryo baru saja mengobati luka di tangannya akibat serangan dari anak buah Samidi. Di waktu yang sama, Saeko menghubunginya dan memberitahu tentang kematian anak buah Samidi. Menurutnya, sindikat Union benar-benar ketat dalam menjaga rahasia mereka. Sehingga jika ada anggota yang tertangkap, maka mereka akan langsung mengeksekusinya. Ryo pun terlihat buntu dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Lalu saat dia sedang melamun di atap gedung sambil mendengarkan lagu guyon waton, Kaori datang untuk meminta maaf. Karena gara-gara dia, situasinya menjadi kacau balau. Padahal kalau dia tidak membiarkan Kurumi datang ke festival, pasti semuanya akan baik-baik saja.
Sambil menangis, dia memohon kepada Ryo untuk terus menyelidiki kasus ini demi mendiang Makimura. Pada awalnya Ryo melarangnya untuk ikut campur lagi, tapi sepertinya gadis satu ini sangat bersungguh-sungguh. Akhirnya dia pun mengajak Kaori untuk balas dendam bersama. Di sisi lain, Kurumi terbangun di dalam laboratorium milik Union. Di sana, dia melihat temannya yang tempo hari diculik anak buah Samidi. Selain itu, dia juga dikejutkan dengan ibu CEO yang mengadakan acara festival. Karena ternyata dia bukanlah CEO asli, melainkan seorang ilmuwan yang bekerja sama dengan sindikat Union. Wanita itu lalu menghadap ke Samidi untuk menunjukkan hasil terbaru dari cairan Angel Dust yang memiliki kekuatan 2 kali lipat dari produk 20 tahun yang lalu. Namun bukannya memuji kinerjanya, Samidi malah menghabisinya. Lah, akhirnya kita bisa melihat wajah sang pimpinan sekte. Dia adalah seorang mafia bernama asli Kunio Kono yang sangat berkuasa di kota Tokyo. Tapi sampai saat ini tidak ada yang pernah tahu tentang sindikat Union, padahal sangat berpengaruh di dunia kriminal Jepang. Setelah membunuh ilmuwan wanita tadi, dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua pegawai yang ada di sana. Samidi kemudian melihat Kurumi yang masih terlihat shock. Dan rencananya dia akan membawa gadis ini ke markas Union untuk diteliti lebih lanjut. Sementara itu, Saeko dan polisi lain menemukan mayat komandan mereka. Dan tentunya Saeko sangat kecewa setelah tahu kalau atasannya menerima suap dari Union. Tanpa pikir panjang, dia pun menyuruh bawahannya untuk menggeledah ruangan si komandan dan mencari petunjuk sebanyak-banyaknya. Di waktu yang sama, Ryo dan Kaori sedang mencari Kurumi. Mereka sangat curiga kalau gadis itu sudah diculik oleh Union lagi. Beruntung, Ryo sempat menyelipkan alat pelacak di anting Kurumi sehingga tidak perlu repot-repot menyelidiki lokasinya. Di perjalanan dia menghubungi si mafia tua untuk meminta info tentang sindikat Union atau sering disebut juga dengan nama Union TOP. Menurut informasi dari si mafia, sindikat tersebut memiliki markas di Amerika Tengah dan memiliki cabang di banyak negara termasuk Jepang. Singkat cerita, Ryo dan Kaori pun sampai di sebuah terowongan bekas perang. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di tempat tersebut. Setelah menyusuri terowongan itu, mereka melihat sebuah bangunan yang tidak lain adalah laboratorium milik Union. Dan mereka pun terkejut bukan main karena semua orang di sana sudah tewas. Sayangnya mereka tidak menemukan Kurumi di sana. Selain itu, Ryo juga tidak mencium aroma kehidupan dan yang ada hanyalah cairan-cairan Angel Dust. Lalu tanpa disadari, pasukan Samidi sudah mengepung mereka. Tidak ingin terlihat panik, Ryo pun pura-pura jadi driver GoFood yang dipesan oleh Samidi. Namun sialnya, para jamet tidak percaya dengan akting buruknya. Alhasil, dia pun melarikan diri. Ryo lalu bersembunyi di balik tembok dan menunggu pasukan itu untuk mendekat. Lalu dengan sangat gesit, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan aslinya. Selagi Ryo menghabisi pasukan Samidi, Kaori pun membantu sebisanya agar tidak dianggap sebagai beban tim. Dan berkat kerjasama ini, mereka mampu membuat pasukan tersebut kewalahan.
Saat mereka berhasil membantai seluruh pasukan, Samidi muncul sambil menodongkan pistol ke arah Kurumi. Dia kemudian memuji kemampuan Ryo yang memang sangat luar biasa. Bahkan dia sampai menawarinya untuk bergabung dengan sindikat Union. Tapi sebagai orang yang memiliki integritas dan tidak suka punya atasan psikopat, Ryo langsung menolak tawaran itu tanpa pikir panjang. Alhasil Samidi pun marah dan mengerahkan salah satu anak buahnya yang telah ditenggelamkan dalam cairan Angel Dust. Selain itu, dia juga telah disuntik dengan darah Kurumi yang merupakan tikus percobaan terbaik di laboratorium Union. Mau tidak mau, Ryo pun harus melawan monster jamet tersebut. Bersamaan dengan itu, Kaori diam-diam mengikuti Samidi yang menyeret Kurumi ke lantai atas. Dan tidak disangka-sangka, ternyata terowongan itu terhubung langsung dengan gedung sindikat Union yang berada di pusat kota Tokyo. Di sini, Samidi menyuruhnya untuk pergi dan tidak ikut campur. Namun Kaori tetap berusaha memecahkan kaca penghalang di gedung tersebut. Karena kesal melihatnya, Samidi pun akhirnya mengungkapkan rahasia terbesar bahwa Kaori adalah anak pungut. Dan tidak hanya itu, dia juga memberitahu bahwa ayah kandungnya adalah tikus percobaan dari proyek Angel Dust. Lalu pada suatu hari dia dihabisi oleh seorang polisi yang tidak lain adalah ayah Makimura. Jadi selama ini dia dibesarkan oleh pembunuh ayahnya sendiri. Mendengar itu, Kaori pun histeris dan sangat ingin menonjok muka jamet Samidi, namun terhalang oleh kaca yang sangat tebal seperti akuarium ikan arwana. Untungnya sang pahlawan datang di waktu yang tepat. Setelah membuat Samidi bertekuk lutut di hadapannya, Ryo pun membiarkan Kaori untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Gadis itu lalu mengeluarkan pistol milik Makimura dan mengerahkannya ke jidat Samidi. Tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa menarik pelatuk pistolnya karena tidak mau menjadi pembunuh. Sebagai laki-laki yang gentle, Ryo pun menenangkan Kaori dan mengatakan kalau Samidi pasti akan mendapatkan karma yang setimpal dan akan menjadi bahan bakar utama di neraka. Dan tidak berselang lama, si jamet tiba-tiba didatangi oleh helikopter Union Pusat. Awalnya dia mengira kalau mereka akan menjemputnya, tapi ternyata... Saat Samidi sudah tewas, helikopter itu pergi tanpa assalamualaikum. Lalu tidak lama kemudian Saeko datang bersama polisi dan tim medis untuk mengamankan Kaori dan Kurumi. Tidak terasa 1 bulan pun berlalu dengan cepat dan pihak kepolisian telah menutup kasus Union karena Samidi telah mokat. Di sisi lain, Kaori mengunjungi makam sang kakak dan mendoakannya agar bisa masuk surga. Sementara itu, Kurumi sudah kembali sehat dan mulai menekuni dunia cosplay lagi. Bahkan followersnya meningkat 2 kali lipat karena kisahnya menjadi viral di media sosial. Dia pun jadi lebih banyak mendapatkan saweran dan endorse yang membuatnya hidup menjadi konten kreator kabupaten. Di akhir film, Kaori memutuskan untuk tinggal bersama Ryo dan menawarkan diri sebagai partner barunya. Dan jika Ryo berani menolaknya, maka dia tidak akan segan untuk membuang semua koleksi video plus-plus miliknya. Lalu, film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar bahwa dunia ini sudah dipenuhi dengan kejahatan. Mulai dari yang terlihat di depan mata sampai kejahatan rahasia di balik orang-orang berkuasa. Tapi sekuat apapun kita memperbaikinya, pasti akan gagal karena kerjaan kita cuma kasbon di warteg terdekat. Dan pelajaran yang tidak boleh diambil dari film ini adalah, kalau pengen jago seperti Ryo, perbanyaklah referensi majalah dan video anu-anuan kalian. Terima kasih juga buat Kang Rudi Galon yang udah merekomendasikan film baru ini.
Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili paguyuban pengoleksi 3GP, AV, MP4, MKV, JAV, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.